Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat sejati, kewalian seseorang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para walinya, yang dikehendaki oleh Allah untuk mengetahuinya. Dalam hal ini, ada sebuah pameo yang populer di kalangan kaum sufi, yang menyatakan, La ya'riful wali illal wali, tidak akan tahu kepada kewalian seseorang kecuali sesama walinya. Sampai-sampai Syekh Abul Abbas Al-Mursi menyatakan, bahwa untuk mengetahui hakikat wali, sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat sejatinya Allah itu, dapat diketahui dengan sifat-sifat dan keagungan ciptaannya, sementara hakikat wali menjadi salah satu rahasia dari 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah. Namun demikian, ada beberapa tanda-tanda lahiriah yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengantarkannya pada predikat waliullah, yang dapat kita buat pedoman untuk mengidentifikasi seseorang yang populer dan masyhur dengan predikat sebagai wali, seperti Gus Dur dan lain-lain. Pada dasarnya, pancaran kewalian itu muncul dari jiwa seseorang yang mempunyai bekal ilmu agama yang kuat, sehingga ia mengerti hakikat dirinya dan hakikat Tuhannya, yang berimplikasi pada keimanan yang kuat, melekat dan istiqomah dalam segala aktivitas kesibukannya, yang bernilai ibadah dengan ikhlas, bertujuan dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai tertanam kuat dalam dirinya, sama sekali tidak ada rasa takut atau rasa bersedih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ihsan Jampes dalam kitab Sirujut Tulibin. Pancaran jiwa tersebut kemudian teraplikasi pada aktivitas manusiawi, kehidupan sehari-hari, menjadi sifat-sifat terpuji yang dapat menandai seseorang kemungkinan besar sebagai seorang wali. Sifat-sifat terpuji tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, kesabaran dan ketabahannya di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dia tidak mudah mengeluh apalagi putus asa, sanjungan, pujian, atau popularitas, tidak ada bedanya dengan cacian, makian, atau kehinaan, karena pada hakikatnya, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak ambisius dan tidak merasa kehilangan apalagi bersedih atas hasrat dan keinginan yang tidak tercapai, atau hilang lepasnya harta, jabatan, atau prestise yang pernah menghinggapinya. Mengingat pada hakikat dasarnya, semua itu adalah titipan, bukan miliknya, tapi mutlak hak milik Allah. Jadi, tidak ada alasan untuk merasa kehilangan apalagi bersedih terhadap semua yang bukan hak miliknya. Ketiga, punya sifat dermawan dan sosial yang tinggi dengan harta yang diperoleh terhadap orang-orang lemah yang membutuhkannya. Sikap ini muncul dari pancaran sifat zuhud yang kuat untuk meninggalkan kenikmatan duniawi yang menipu menuju kenikmatan akhirat yang hakiki, sehingga kepekaan sosialnya mengalahkan desakan egosentris kebutuhan pribadinya. Keempat, mempunyai akhlak, etika, atau tata krama yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengejawantahkan perilaku budi pekerti terpujinya, melalui sikap menghormati, menghargai, mengasihi, atau menyayangi sesama, yakni, memanusiakan manusia, bahkan terhadap semua makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, selalu bersikap positif thinking dengan memaafkan, tidak sakit hati atau dendam terhadap siapapun yang sengaja atau khilaf melakukan kesalahan. Pasalnya, dia meyakini bahwa semua perbuatan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya punya hak ikhtiar atau berusaha sebatas kemampuannya yang jauh dari sifat sempurna, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun, tidak selayaknya sebagai hambanya untuk tidak memaafkan, apalagi menyimpan sakit hati atau dendam.
Apakah Gus Dur mempunyai sikap dan sifat terpuji tersebut, sehingga layak untuk disematkan status dan predikat wali kepada beliau? Mari kita telusuri track recordnya. Setelah kepulangannya dari studi di beberapa negara Timur Tengah, kira-kira tahun 70-an, Gus Dur disuruh kakeknya, Kiai Haji Bisri Sansuri, untuk ikut merewangi NU. Dimulai dari organisasi Islam terbesar inilah, pemikiran visionernya yang dianggap kontroversial atau nyeleneh, mulai tumbuh berkembang, di tengah tekanan rezim Orde Baru, yang memaksa NU, terlalu masuk ke dalam kancah politik. Di internal NU sendiri, banyak menuai protes atau ketidaksetujuan para tokoh NU, dengan pemikiran Gus Dur. Sehingga banyak yang mengecam dan mencela karena sepak terjang Gus Dur dianggap telah keluar dari pakem agama dalam domain NU. Pembelaannya kepada kaum minoritas dan tertindas, dan kedekatannya dengan kaum non-muslim, menjadi pemicu kuat munculnya kecaman dan protes. Bukan hanya dari internal NU, bahkan semakin meluas memantik reaksi dari berbagai kalangan umat Islam Nusantara. Terlebih ketika ia mau dipilih menjadi salah satu Dewan Kesenian Jakarta yang dianggap penuh maksiat, jauh dari nafas Islam, dan tidak pantas, mengingat dirinya seorang tokoh Islam dan keturunan tulen dari pendiri NU, yang notabene mempunyai militansi agamis dan religius. Setelah resmi terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, pada Muktamar ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984, sikap nyeleneh dan kontroversialnya, bukannya berhenti, bahkan boleh dibilang semakin menjadi-jadi. Terbukti dengan statementnya yang memperbolehkan ucapan salam Assalamualaikum diganti dengan kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, yang semakin menambah daftar para tokoh Islam yang mengecam dan antipati kepadanya. Belum lagi kedekatannya dengan tokoh non-muslim tidak tanggung-tanggung, Paulus Benediktus di Vatikan, sampai lawatannya ke Israel, yang notabene sebagai musuh bebuyutan umat Islam, yang dianggap tabu bagi tokoh muslim berkomunikasi apalagi mengunjunginya, semakin membenarkan sikap nyeleneh dan kontroversialnya itu. Kecaman dan hujatan datang silih berganti, disertai vonis murtad, karena kedekatannya dengan non-muslim dan tuduhan agen Zionis Israel, menjadi makanan ringan Gus Dur setiap harinya, sampai-sampai Kiai Asad Syamsul Arifin, Mustasyar PBNU waktu itu, sempat menyatakan, mufarokoh, keluar dari kepemimpinan Gus Dur yang kontroversial. Belum lagi rezim Orde Baru yang dibuat gerah oleh beliau gara-gara mendirikan forum diskusi, Fordem, yang mengangkat topik seputar demokrasi, yang haram dibahas waktu itu. Kenakalan intelektual kontroversialnya yang tidak banyak orang mampu menerjemahkannya tidak berhenti di situ, sampai di era reformasi, saat dirinya terpilih menjadi presiden, sikap nyelenehnya menjadi ngetren sebagai statement dan kebijakan kontroversial, masih berlanjut. Sebut saja seperti pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial, usulan pencabutan TAP MPR, terkait larangan faham komunisme, Marxisme dan Leninisme, pemecatan dua menterinya yang ditengarai terlibat korupsi, sampai statementnya yang menyatakan DPR seperti taman kanak-kanak menjadi bukti akan hal itu. Sayang, sang begawan, bapak bangsa itu harus lengser dari jabatan yang diembannya, karena konspirasi politik yang dikemas dalam tuduhan penyimpangan yang tidak pernah terbukti. Dengan keyakinan yang kuat ia keluar dari istana tanpa beban apalagi sedih, sekalipun para pendukungnya telah siap untuk berkorban demi mempertahankan jabatannya, namun beliau tidak melakukan itu, ia sabar dan legowo menerima semua perlakuan tersebut, bahkan beliau telah memaafkan orang-orang yang mengkhianatinya. Kedermawanan dan sosialnya untuk selalu membantu orang yang membutuhkan, menjadi fenomena aktual dan masyhur, banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Sifat zuhudnya untuk tidak terbujuk dengan gemerlap duniawi, sampai-sampai kekurangan uang, sempat meminjam kepada putrinya, adalah cerita unik dan miris bagi pendengarnya.
Semua itu menjadi bukti bahwa beliau bukan orang biasa, akan tetapi luar biasa, manusia super yang sulit untuk mencari gantinya. Ketika pada tanggal 30 Desember tahun 2009, Gus Dur dipanggil keharibaan Ilahi Robbi, NU berbelasungkawa, umat Islam berduka, Indonesia kehilangan putra terbaiknya. Selamat jalan Gus Dur, selamat jalan Bapak Bangsa, Bapak Demokrasi, negarawan sejati, pejuang kemanusiaan, jasamu akan terus dikenang, semoga engkau mendapatkan tempat yang layak di sisinya, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.